pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti ibadah online maupun yang ada di tempat ini. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang dicurahkan buat kita, karena Dia yang menemani kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengundang Allah Roh Kudus itu hadir di tempat ini, mengurapi kita semua biar setiap kita boleh mengalami Dia secara pribadi. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang boleh dicurahkan buat setiap kami yang percaya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkaulah Immanuel itu yang menyertai kami sampai pada akhirnya. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata, Engkau di hati kami, mengurapi setiap kami Tuhan dengan minyak yang baru itu. Biar kuasa-Mu Tuhan boleh tercurah, dan kuasa-Mu itu Tuhan boleh termanifestasi dalam kehidupan pribadi kami setiap hari dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan. Berajalah Roh Kudus tuh di tempat ini. We love you Lord. We love you Jesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus,
menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Layak Kau Tuhan, terima pujian, terima pengagungan kami. I worship You Lord, I worship You Lord. We bless Your name, we bless Your name. Kami mengagung-agungkan nama-Mu. Glory Jesus. Buat selamanya kebaikan-Mu, buat selamanya kasih setia-Mu. Lord, we bless You, Lord, we bless You, Lord. Hallelujah. We love You, Lord. We love You, Holy Spirit. You are welcome in this place. Lord, You are amazing. You are amazing. Lord, we love You, Lord. We give You glory. We give You honor. We bless You, Lord. We bless You, Lord. We bless You, Lord. Nyatakan kemuliaan-Mu, Yesus, di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, Yesus. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. We worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih biar Engkau terus bekerja Tuhan.
Kau terus melawat setiap kami Tuhan. Biar setiap kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, kami pulang dari tempat ini, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami dapat semangat yang baru karena Roh Kudus itu yang bekerja di setiap kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan Engkau terus Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian kami. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita meninggikan Dia, meninggikan Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Pujian dan penyembahan kami Tuhan. Thank you Lord buat hari ini Tuhan. Kau Allah yang baik. Mari terus Tuhan. Kau Allah yang Allah Roh Kudus. Kau yang kami cintai. Kau yang
kami rindukan pagi hari ini. Kau Allah yang memberikan sukacita buat setiap kami pagi hari ini. Thank you Lord. Holy Spirit, come in this place. Fill our heart with the joy of the Lord. Thank you. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ear. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord. And I exalt your glory, glory, glory to the Lord. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God,
know you more. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I love you. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Layak Kau terima pujian, layak Kau Tuhan terima pengagungan kami. Lord, we bless you, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in this heart, Lord. We bless you, Lord. Mari sembah Dia, saudara. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini, di hatimu. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Let's give Him glory. Hallelujah, hallelujah. Let's come, Holy Spirit. Let's come, Holy Spirit. We celebrate you. We celebrate your coming, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Your presence is here. Thank you, Father. Let your name be glorified. You are King of kings and Lord of lords. How great you are, Lord. There is none like you, Father. Therefore, we are here this morning, Lord, to bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Dan kami ingat, we remember how you did 2000 years ago. You sent
Your promise, the Holy Spirit upon every believers. Therefore we are here right now, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana ada karena rencanamu yang besar dalam hidup kami masing-masing. Mari Tuhan, biarlah pujian kami boleh menjadikan satu dupa yang harum, naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini juga, marilah berbicaralah kepada kami. Speak to us, Father. We will hear you. We will open our hearts. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau beracara. Sebab tanpa Engkau semua sia-sia. Pemberitaan manusia sia-sia, tidak akan mendatangkan apa-apa bagi kami. Oleh sebab itu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun kemuliaan-Mu yang akan tercuri di tempat ini. Biarlah semuanya hanya kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu. Mampukan untuk bisa menangkap isi hati-Mu dan membagikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sorry saudara. Ya, it's okay. Pentecost. So today we are celebrating the Pentecost. Kita merayakan hari Pentakosta. Kira-kira seperti ini. About 2000 years ago. So how the Holy Spirit pour out to the believer. Ya, orang-orang percaya waktu itu menerima anugerah atau pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Saya ambil aja coba gambarannya. Nah, tapi bicara, speaking about Pentecost, what is Pentecost? Yeah. So let me explain to you. Ya, izinkan saya untuk cuma sedikit aja gambaran tentang what is Pentecost. Ya, the Greek word Pentekoste artinya 50. Ya, ke-50, that is Pentekoste. Ya. Nah, bermula dari apa itu? Jadi there are 3 festival in the Old Testament. Ya. The Great Festival, 3 festival ini dikatakan oleh Tuhan harus dilakukan sampai kepada keturunanmu forever. You must do it forever. Firstly, Pascha atau Paskah. And then Pentecost. That is kedua. The second is Pentecost. And then Hari Raya Tabernakel atau Pondok Daun. That is the sum just on the, to make us know, supaya kita tahu aja. Ya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama. Ini buah sulung yang dibicarakan oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel harus ingat kepada Tuhan bahwa mereka diselamatkan dan mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, nah ini ya. Jadi ini bicara Pentecost ini.
Jadi Sabat yang ke-7 atau 50 hari, kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi pada waktu hari Paskah, imam mempersembahkan kepada Tuhan, jemaat datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian pada hari Pentekos, mereka juga harus mempersembahkan dan imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu, semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. And then pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Di segala tempat kediamanmu turun-temurun, forever. That is the 3 festival atau 3 hari besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi hari Paskah, hari Pentekos dan hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Oke, itu cuma sekedar saja ya. And then kita tahu, we know that the Israelites become disobedient, ya, menjadi orang-orang yang tidak taat, pelanggar-pelanggar hukum, sehingga Tuhan mengucilkan mereka, membuang mereka dan lain sebagainya, ya, mengirim mereka ke Babel dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lihat, we see that God is full with love. Ya. Maka dikatakan, Yeskiel menulis, ada beberapa, Yeremia, Yesaya, tapi but I just take just only one verse from here. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. See? So I will give you a new heart and put a new spirit. This is speaking about a new spirit. So I give you a new spirit because at the time the spirit of the Israelite is, because this was speaking to the believer, to the Israelites. Jadi bicara kepada orang percaya pada waktu itu, roh mereka bukan rohnya Tuhan lagi gitu loh. Karena roh dunia yang ada dalam mereka. Maka di sini katakan bahwa aku akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini the promise of God. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi Tuhan sudah punya plan, ya, God has the purpose that He will send the new heart and new spirit to the believers. Supaya apa di sini? Supaya mereka tidak keras hatinya, tapi ada kelembutan, dan supaya apa? Mereka obey, menjadi orang-orang yang obedient. Jadi perlu ada satu perubahan. Sebab bicara tentang mengeraskan hati, ingat, Fir'aun, Tuhan keraskan hati Fir'aun. Sehingga dia maunya nggak bisa di ini. Jadi jangan sampai ini terjadi dan kita lihat ya dalam konteks yang berbeda bahwa aku akan melembutkan hatimu. Ya, jadi kita melihat Fir'aun bisa dikeraskan, tapi dalam satu sisi dia melihat orang-orang percaya dilembutkan hatinya. Ya, supaya menjadi orang yang obey. Nah, tentunya ini harus dibarengi dari kita sendiri. Kita harus juga mau fighting, kita mau terus berjuang supaya kita juga punya kerendahan hati, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang obey. Ya. Jadi rohku kuberikan diam dalam batinmu supaya aku membuat kamu hidup menurut. Nah, ya kan? And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Oke, move on again. Joel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, again, God spoke again through Prophet Joel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya. Jadi, saudara,
Ini semuanya sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Tapi why? Mengapa? Terus di Pentecost ini ada hubungannya apa? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita gitu. Padahal kan ini Pentecost ini kan acara besar, apa itu, Great Festival, dari 3 Great Festival. Nah, nanti kita lihat lagi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. On that day, ya. On those day. So I will pour out my spirit in those days. Pada hari-hari itu. Aku akan curahkan rohku. Jadi Tuhan ini sudah punya rencana sebelum Roh Kudus dicurahkan. Sebab begini. Ya. Orang-orang yang dicurahi Roh Kudus. Yang hidup di dalam perjanjian lama. Enggak semua orang. Halo? Enggak semua orang. Hanya jabatan-jabatan tertentu. Imam. Itu dia dipenuhi Roh Kudus. Terus raja, dia dipenuhi Roh Kudus. Orang biasa mah enggak ada. Enggak ada orang biasa dipenuhi Roh Kudus. Nabi, ya, ada 3 jabatan ini yang dikasih Roh Tuhan. Ya. Jadi mereka apa itu kayak Nabi, dia berbicara atas nama Tuhan. Ya. Dan imam-imam juga mewakili sebagai apa itu perwakilan Tuhan di bumi. Dan juga raja. Ya. Karena semuanya ini adalah gambaran-gambaran yang digambarkan kepada kita tentang 3 urapan ini. Tapi 3 urapan ini yang dulunya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, kita hidup di dalam kasih karunia. It's different, completely different. Makanya kita patut bersyukur, kita patut merayakan ini, sebab Roh Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Maka dia siapa yang ngaku Yesus itu Tuhan, Roh Kudus ada dalam dia. Roh Kudus diberikan kepada dia. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang percaya di mana the Holy Spirit is in us. Amin. Ya. Nah, ketika tiba, nah ini sekarang kita menginjak kepada apa itu kitab perjanjian baru. Ya. Kisah para Rasul. Yesus sudah terangkat. Dan saya nggak buka ayatnya di sini, tapi dia katakan tunggulah di Yerusalem, jangan engkau meninggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Sebelum detik-detik sebelum dia terangkat, dia katakan tunggu, jangan pergi dari Yerusalem sampai engkau dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Dalam Kisah 1 ayat 3 sampai 5. Nah, ketiga hari Pentakosta, ya kan? Nah ini lagi hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini 120 murid. Ya, kalau saudara baca dari Kisah 1, mereka berkumpul dalam doa, dalam satu hati. Di satu tempat. Tetapi pada hari Pentakosta itu, semua orang percaya, mereka datang dari seluruh dunia, datang ke Yerusalem. Jadi itu hari pilgrimage, hari besar. Ya. Jadi di mana saja mereka, orang-orang Yahudi, pasti mereka pulang. Dalam 3 hari raya besar ini. Gitu. Mereka nggak akan avoid itu. Karena itu perintah Tuhan yang mereka selalu taati. Gitu. Jadi pada waktu itu berkumpullah orang-orang dari seluruh dunia. Nah ini bicara tentang, kita melihat sepintas tentang mengapa Pentecost. Ya. Nah mengapa kok dicurahkan pada hari itu. Ya. Tiba-tiba turunlah, nah ini kan ya, dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka duduk berdoa, bersatu hati, memuliakan Tuhan. Dan tiba-tiba turunlah ini dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah, ini ada Ibu Maria di sini saksinya. Saya dulu sebagai organizer, ketua tim doa, saya kumpulkan teman-teman jauh sebelum jadi hamba Tuhan. Di rumah saya, di apartemen, itu saya masih ingat sekali. Caretakernya atau apa ya, RT-nya di apartemen itu kan masih ada satu orang yang in charge ya.
Itu persis depan pintu saya. Jadi buka ini pintunya dia nomor 4. Saya nomor 3 waktu itu. Namanya John Wood. Istri saya masih ingat. Itu tahu nggak? Pintu ketutup. Brak. Jangan keras-keras kalau nutup pintu. Orang bule dia sendirian karena dia bujangan jadi dia stres. Nggak ada istri soalnya ya kan. Jadi stres. Jadi ramai sedikit mesti digedor saudara. Kita sering adain doa di rumah Sabtu sore. Gitu. Saya waktu itu kita mungkin 17-18 orang. Nah, tahu tidak? Ini kejadian nyata sekali. Saudara tahu, dengan keadaan itu, pasti jendela semua saya tutup. Apa yang ada lubang saya ganjel semua. Ya. Tiba-tiba, semua orang merasakan, cuma 2 orang yang tidak merasakan. Itu angin. Wush. Ingat gak Ibu Maria? Angin keras sekali. Jadi ini angin dari mana? Saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus tercurah di sana. Dan saudara tahu, setelah amin itu semuanya pada cari angin dari mana tadi. Dan saya katakan, untung John Wood nggak ketok-ketok kita. Karena kita udah teriak-teriak semua. Orang dipenuhi Roh Kudus itu kan sudah ngomongnya kan sudah, ya kan? Ya seperti itulah kurang lebih gitu. Ya. Nah coba saya teruskan lagi. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nyala api itu hinggap pada mereka masing-masing dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah kalau saudara teruskan ini. Mereka orang-orang yang ada di situ, saya nggak tuliskan lagi. Orang-orang yang ada di situ termanggu-manggu. Mereka pada heran. Mereka ini kok bisa berbicara bahasa-bahasa kita. Kita datang dari Arab, kita datang dari Syria, kita datang dari Macedonia, kita datang dari Kapadokia di Turki masuk ke dalam. Dari belahan-belahan dunia mana? Dan mereka ini adalah orang-orang Galilea, tapi mengapa mereka bisa berbicara bahasa-bahasa kita? Dan memuliakan Allah. Jadi di dalam kepenuhan Roh itu tadi, satu hal, dia selalu memuliakan Tuhan. Tidak sama itu dia bicara apa. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahasanya. Tetapi pada umumnya kalau Roh Kudus yang benar dia akan memuliakan Tuhan. Ya. Sebab Yesus katakan dalam Yohanes pasal 16 kalau dia datang dia akan memuliakan aku. Dan dia akan mengajarkan kepada kamu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Mengingatkan akan engkau hal-hal yang aku katakan kepadamu dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah saudara, saya masih ingat. Kira-kira kurang lebih kayak begini ya, saya ambil gambarannya aja. Waktu kita di Yerusalem, ya, waktu itu kita 17 orang, ya, bersama dengan jemaat kita ke Yerusalem. Nah itu, ini Ibu Jenny ada, Eki ada, siapa lagi? Yang saksi-saksinya ya. Ya, itu ya, Tante Maria, ya. Victor, ya, sama Devi, mana Devi? Nah, waktu itu saya katakan di sini loh, loteng Yerusalem, di mana kita, Yesus mengatakan tunggulah di Yerusalem dan di loteng ini loh, mereka dipenuhi Roh Kudus. Cuma begitu aja saudara, cuma begitu aja. Kita lagi ngomong, saya kan waktu itu nunjukkan ya ini loh, di sini loh, loteng. Kamar loteng di mana mereka dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba saudara, kayak begini. Bas! Itu yang saya masih ingat benar si Devi, ya kan, Anas, Patricia, wes langsung speaking in tongue. Dan uncontrollable saya katakan. Orang yang mau datang, kan ada banyak beberapa pilgrim yang datang. Mereka balik, karena takut. Ini watch. Itu api roh dicurahkan dan luar biasa sekali. Sampai saudara tahu, ini ada yang bertanya mereka. Polisi naik ke atas. Karena di atas loteng kan. Polisi naik ke atas. What happened here? What are you doing here? No, nothing. We just only praying. Yeah, but stop it. Ini mengganggu semuanya. Ya, bagaimana kita mau nyetop it? Tapi itu luar biasa sekali gitu. Jadi memang seperti itu. Ya kan? Jadi, wah, dahsyat sekali. Dahsyat sekali waktu itu. Dan wah, indah sekali gitu. Dan
Memang kalau ada kesempatan saudara, kita mesti pergi ke sana ya. Sesuatu hal yang banyak yang bisa kita, daripada kita jalan-jalan yang enggak. Sekali-sekali lah, bolehlah kita ke sana ya gitu. Ini beberapa kali anak-anak, kapan ke sana lagi Om? Ya sudah, kalau sudah pandemik sudah open, boleh kita ke sana lagi ya kan. Beberapa teman-teman saya juga banyak juga, ayo kita pergi. Ada juga bekas jemaat juga yang di Indonesia, ayo Om, kalau Om yang mimpin kita sekeluarga besar mau ikut pergi. Banyak saudara, ya, senang sekali. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi sejak saat 2000 tahun yang lalu, jadi kita katakan hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah hari Paskah. Jadi 10 hari sesudah Yesus terangkat. Jadi Yesus 40 hari dia bangkit, dia ada di dunia, dia menyaksikan bahwa dia hidup. Nah, detik-detik terakhir dia berkumpul dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian dikatakan itu di Mount of Olive, ya, depan-depanan dengan Bait Allah. Kemudian disitulah dia terangkat. Tapi sebelum terangkat dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggulah di Yerusalem, jangan pergi dulu sampai engkau dilengkapi dari tempat yang maha tinggi. 10 hari kemudian mereka dipenuhi. Dan sejak saat itu Roh Kudus terus bekerja. Dan saudara, kalau kita lihat siapa yang memegang peran di zaman kasih karunia ini. Zaman Bapak ada zamannya, sudah lewat. Ya, waktu itu Bapak selalu hadir dia. Dan kalau hadir dia selalu marah-marah. Karena lihat umatnya ini enggak benar. Dia selalu ini. Kemudian datanglah sang anak. Ya, menunjukkan kalau hidup itu seperti ini. Dia menunjukkan. Karena manusia ini sulit sekali. Karena apa? Sekali balik saya katakan, karena free will masalahnya. Allah itu Allah yang berdaulat. Ya. Dia itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita. Dia cuma memberikan pengajaran saja, memberikan arahan yang harusnya mestinya kita ikuti. Gitu. Nah sekarang tergantung dari bagaimana kita meresponinya, kan seperti itu. Kita punya free will gitu. Tapi Tuhan itu baik. Waktu kita jatuh dalam dosa, Dia berusaha dengan berbagai cara untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita melihat bagaimana karya Allah dalam Kristus itu, tapi cuma 3,5 tahun. Dia membuat terobosan memberikan contoh-contoh. Bagaimana kuasa kegelapan diintervensi. Bagaimana kekuatan roh gelap dilucuti. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dilepaskan. Demonstration the power of the kingdom. Kemudian dia katakan apa setelah itu? Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan engkau akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan sejak hari Pentakosta itu. Kenapa pada hari Pentakosta? Kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari itu? Karena pada hari itu seluruh umat berkumpul di Yerusalem. Dan Tuhan membuat sesuatu gebrakan di sana. Dan sejak hari itu lahirlah gereja. Sesuatu hal yang baru yang belum pernah terjadi. Ajaran yang baru. The gospel separated. The gospel diproklam. Ya, diproklamirkan. Injil diberitakan. Dan sesuatu yang berbeda. Makanya para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini sesuatu ajaran baru. Ditangkapin mereka. Karena kok mereka memberitakan pertobatan, kebangkitan Kristus dari kematian dan lain sebagainya. Orang Farisi percaya ada kebangkitan, orang Saduki nggak percaya. Terjadilah kisruh waktu itu, ya kan? Chaotic. Sehingga mereka ditangkapin, ya. Yohanes dan Petrus yang ditangkap terutama. Karena mereka yang radikal sekali untuk memberitakan itu. Kita lihat coba ya. Petrus itu memang dia ada 3 murid kesayangan Tuhan ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan Petrus ini orang yang radikal sekali gitu. Tapi ingat, waktu Yesus disalib, dipanggil, dihadapkan di sidang pengadilan. Bagaimana dia juga menyangkal Yesus 3 kali.
Kenapa dia kok takut sekali? Tetapi Petrus sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi orang yang berbeda. Sangat-sangat berbeda sekali. 180 degrees berbedanya. Dan kita bisa melihat sebenarnya bukan Petrus, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam dia. Nah, Roh Kudus mulai bekerja di dalam orang-orang percaya. Gereja dilahirkan. Gerakan ini tidak bisa dibendung. Waktu mereka ditangkapi, Gamaliel seorang yang penuh dengan hikmat Allah. Dia mengatakan, karena mau disesah, mau dihukum dan lain sebagainya. Gamaliel mengatakan begini, saudara-saudara ingatlah, sebelum ini juga ada gerakan seperti ini. Namanya siapa gitu. Tapi waktu pemimpinnya mati, mereka bubar. Ini bukannya bubar, tambah gede. Semakin kamu sesah, semakin dia semakin mekar. Dan semakin banyak dia buat mujizat dan sebagainya. Jangan-jangan ini dari Allah. Salah-salah nanti kita berdosa dengan Allah. Lebih baik biarkan saja. Kita lihat aja. Nah, saudara, kita melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus juga mencoba untuk membunuh orang-orang percaya ini. Karena mereka ini menjadi orang-orang yang kok tiba-tiba berbeda mereka. Gitu. Tapi kalau kita pelajari dalam ya, itu Roh Kudus yang bekerja dalam mereka semua. Jadi orang-orang ini bergerak di luar kendali mereka, tetapi dihandle oleh satu power, satu kuasa yang memampukan mereka to enable them untuk bisa melanjutkan amanat agung. Waduh, dahsyat sekali. Jadi amanat agung, ketika Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Segala kuasa di bumi, di surga sudah diserahkan kepadaku. Istilahnya sekarang kuserahkan kepadamu, pergilah engkau. Dan aku akan minta kepada Bapa, yaitu janji seorang penolong yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, saudara, ini sekedar apa yang sedang bisa kita lihat tentang Pentekos ini. Jadi, kita lihat lagi bahwa di dalam kitab Yeremia, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Aku akan minta, nah ini yang saya katakan tadi. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya sudah pernah jelaskan, Alos Parakletos itu dalam bahasa aslinya Alos Parakletos, seorang penolong yang lain. Yang lain di sini bukan pakai heteros, karena heteros itu adalah yang lain yang memang lain. Tapi ini yang lain yang sederajat, yang selevel. Jadi Alos Parakletos, aku akan berikan kepadamu Alos Parakletos yang selevel dengan saya. Jadi ini pribadi Allah yang ketiga, Alos Parakletos, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, jadi aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Alos Parakletos. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Atau another counselor. Dalam terjemahan lain, another helper. Dan Parakletos mengandung arti beberapa sudah. Penasehat, penghibur, penolong, advisor, advokat, intercessor, dan lain sebagainya. Jadi ini diberikan kepada kita. Jadi bicara tentang Pentekos, kita sedang rayakan hari ini. Bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita rohnya untuk tinggal dalam kita, untuk menolong kita, untuk menasihati kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mengarahkan kita, untuk memimpin kita, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat luar biasa. Makanya kita perlu menghayati tentang pencurahan Roh Kudus ini. Karena Tuhan tidak ingin kita lonely atau kesasar. Atau miss the way. Ya, jadi apa itu? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini memerlukan tentunya suatu iman. Respon iman yang positif dari kita. Percaya apa enggak kita? Nah, itu.
Jadi tergantung dari kita, percaya nggak apa kita. Tadi malam di Bible study, prayer meeting, Ibu Dewina sharing bagus sekali. Dan kita bicara juga tentang faith ini tadi. Jadi bagaimana respon kita. Bahwa waktu kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan itu lakukan kepada kita dan kita percaya sepenuhnya, maka akan jadilah sesuai dengan rencana Tuhan itu. Maka Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak lihat tapi percaya. Jadi ada banyak orang, karena kita punya logika saudara, kita ini orang waras kan. Gitu. Kalau nggak melihat dulu ya nggak percaya. Nah, tapi ada firman-Nya juga, kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Jadi artinya kalau kita tidak punya hati yang polos, yang tulus, yang tidak berpolitik seperti anak kecil ini, engkau akan melihat kerajaan Allah. Sama dengan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Jadi kalau kita percaya, anything can be happen. Ya, semalam di-sharekan bahwa tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dikatakan benar memang diberi mimpi. Bahwa dia akan jadi orang yang hebat. Bahkan papanya, saudaranya juga akan menunduk kepada dia. Tetapi, ini bicara Roh Kudus lagi kan. Tetapi bagaimanakah itu bisa terwujud? Kalau seandainya Yusuf, ya ini cerita semalam ya. Kalau seandainya Yusuf tadi itu, dia nggak obey. Dan dia nggak sabar. Karena untuk mendapatkan itu dia harus masuk penjara, dia harus dijual jadi budak belian. Padahal dia seorang anak kesayangan, dia sangat disayangi papanya, dia sangat disayang lah. Sehingga saudaranya membenci, sehingga dia dijual. Zaman dulu orang sudah jadi budak belian, habis. Kalau zaman dulu. Orang jadi budak itu sudah mau dibunuh, mau diapa, sudah hilang kemerdekaannya. Tapi Yusuf tetap menjadi orang yang tetap taat. Dan dia orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Sehingga pada 13,5 tahun dia menderita. Dia dipenjara, dijepit lehernya, kakinya dijepit, tidak ada matahari. Saya sudah pernah pelajari itu semua. Secara psikologi orang bisa gila. Dalam penjara yang seperti itu, tidak ada matahari, orang bisa gila. Tapi Yusuf tidak gila. Yusuf tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan meskipun dalam penantian yang tidak menentu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah orang yang menunggu meskipun tidak melihat kenyataannya tapi percaya. Dan akhirnya siapa yang sangka dia bisa menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah raja itu sendiri. Bukankah cara Tuhan itu luar biasa sekali. Dan saya percaya setiap kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti rasul-rasul juga. Mereka dulu penakut, Petrus pengecut, penakut, pengkhianat. Tetapi dia menjadi orang yang radikal. Rasul Paulus pun juga salah langkah. Dia membunuh-bunuh, mengejar-ngejar orang percaya. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang berbeda. Dia membuat terobosan, saudara. Sekali waktu saudara bisa ada kesempatan kita pergi ke Turki. Bagaimana dahsyatnya pelayanan Rasul Paulus masuk di Turki, Asia kecil waktu itu. Kalau kita lihat di Bible, dahsyat sekali. Sangat-sangat luar biasa. Kita baru melihat perkembangan gereja Tuhan seperti itu. Itu kelahiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus melahirkan gereja, melahirkan pelayanan sampai kemana-mana. Betapa dahsyatnya saudara. Dan sampai hari ini terus bergerak. Masuk ke suku-suku pedalaman. Di mana saja yang tidak bisa dijangkau di Injil. Ada kekuatan. You will receive power when the Holy Spirit fall upon you. Ada kekuatan, bukan cuma kekuatan untuk membuat mukjizat. Bukan cuma kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi kekuatan untuk mengasihi. Ada kekuatan untuk memampukan kita bisa mengasihi orang yang tidak terjangkau. Untuk mengampuni. Manusia itu egois. Sulit, saudara. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Biasanya hukumnya seperti itu. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara lihat, misionaris meninggalkan negaranya. Mereka masuk ke hutan-hutan. It doesn't matter what happened. Saya ingat pendeta Barry Silverberg, salah satu tokoh dari CRC.
yang sudah membuat terobosan ke Papua New Guinea. 350 lebih gereja yang dibangun oleh dia, satu orang saja. Dia masuk ke West Papua dan sudah 3 kali dia ngajak saya untuk pergi ke West Papua. Because if with you dikatakan akan lebih efektif karena kamu bisa bicara bahasanya. Saya pakai bahasa Inggris katanya. Berapa kali dia ngajak saya ke India juga, tapi nggak bisa connect waktunya. Orang yang luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Satu kali pendeta Brian Houston dari Hillsong bicara di satu conference di Adelaide, di National Conference, dan dia bicara tentang Pastor Barry Silverback. Saya harus banyak belajar dengan dia. Saya belum bisa membangun seperti dia. Saya bisa mengumpulkan 30-40 ribu orang dalam semalam, tapi minggu depannya sudah hilang semua. Tapi Pastor Barry Silverback, dia membuat legasi di Papua. Luar biasa, saudara. Dan ini semuanya gerakan apa? Ya, saudara kalau mau, saya punya bukunya dia, riwayat hidupnya dia. Saya punya 3 bukunya dia. Saudara, bagaimana dia bersama anaknya masih kecil waktu itu. Ninggalkan Australia sudah ke sana. Masuk di hutan, tikus, kecoa semua. Aduh, dia gak bisa lihat. Tapi itu hati untuk mengasihi, dia gak bisa bendung. Kekuatan Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk bisa melakukan terobosan di luar kemampuan dia sendiri. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan pada hari-hari ini. Mengesampingkan segala keakuan, keegoisan, segalanya saudara. Tetapi merelakan diri untuk dibentuk. Karena you will receive power. Power di sini sangat dinamis, ini luar. Seperti ledakan dinamit saudara. Betapa dahsyatnya itu ledakan itu. Meledak di dalam hati kita untuk membuat terobosan-terobosan saudara. Sehingga membuat kita bisa efektif dipakai oleh Tuhan. Sungguh luar biasa sekali. Dan masing-masing tentunya dipakai dengan karakter, talenta, karunia masing-masing. Di mana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai saudara, sebagai family, sebagai tubuh Kristus. Saling mengencourage, saling mensupport dengan karunia dan talenta masing-masing. Dan ini akan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan pada hari-hari ini. Amin saudara. Luar biasa sekali. Dan saya percaya kita, orang-orang percaya juga akan dipakai Tuhan untuk bisa membuat terobosan-terobosan. Di mana semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi hari ini saya rasa saya cukup sudah membicarakan banyak tentang Pentekos. Karena Pentekos, karena di hari Pentekos, karena di hari 2000 tahun yang lalu janji Allah digenapi. Janjinya sejak perjanjian lama dari beberapa nabi, aku akan memberikan roh yang baru, memberikan hati yang baru. Dan akhirnya telah tergenapi. Saya percaya saudara dan saya diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, supaya kita menjadi orang-orang yang baru. Siapa dalam Kristus? Dia adalah the new creation. Amin. Yang lama sudah berlalu. Dan kita harus meninggalkan itu. Roma 12 ayat 2. Berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau tidak sama lagi dengan dunia. Tapi engkau bisa membedakan manakah yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Dan ini yang kita yang harus membuat perubahan. Kita pasti mampu karena the power of the Holy Spirit is in us. Kita pasti mampu. Dengan kekuatan manusia kita nggak mampu. Tapi bersama dia kita bisa lakukan perkara besar. Ingat, roh yang ada dalammu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Hal-hal yang seperti ini saudara yang harus kita tancapkan dalam hati. Hal-hal yang Tuhan sudah bicara itu kita tancapkan dalam hati. Roh yang ada dalamku besar. Kalau sudah ngomong begini saudara, mau roh apa? Roh picisan? Tinggal diinjak aja. Saya yakin, saya percaya. Macam-macam kamu, wish. Roh-roh picisan cuma begini saja. Nggak ada. Karena apa? Karena kita sudah tahu identitas kita siapa dalam Kristus. Rohnya sudah dicurahkan kepadaku. Rohnya ada dalamku, lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Begitu kita sudah punya iman seperti ini aja. Ada orang kesurupan aja. Nggak usah pakai tangan. Saya berapa kali dilihat aja terpental mereka. Cuma begitu aja. Kadang-kadang saya cuma pakai injak kaki aja. Ada kamu jangan macam-macam dah. Karena ada hal yang luar biasa di dalam kita. Bukan kitanya. Roh yang ada dalam kita itu. Itu yang luar biasa. Puji Tuhan. Musician dan singer mari kita.
Spirit, flow on me now. Anointing, Come in your power. mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, Come, Holy Spirit, fall on me now. oh yes Lord, I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lagi. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Musik mengalun dengan pelan. Mari saudara kita hadapkan diri kita kepada Dia. Father, thank you Lord that you remind us in the day of Pentecost how you pour out your spirit to all believers. Therefore we are here right now, Father, because of your spirit. Kami ada karena Engkau sudah mengurapi kami. Dan pagi hari ini kami diingatkan, pencurahan Roh Kudus adalah bicara tentang demonstrasi of your love. Karena Engkau tidak ingin meninggalkan kami sendiri. Engkau ingin supaya kami selalu ada bersamamu Tuhan. Supaya kami dibaharui, hati kami baru. We have new heart, new spirit in you. Sehingga rencanamu jadilah dalam hidup ini. You have a great purpose and will upon our life, Lord. Forgive our sins, our transgression, our iniquities, Lord. If until today we are still disobey, but after hearing your word, Lord, we understand, we realize that your spirit is in me, is in us, is in everyone. The spirit is greater than any other spirit in this world. The spirit who creates everything. Spirit itu ada dalam kita, ada dalammu saudara. Mulai bangkitkanlah roh Tuhan dalammu. Biarlah api daripada Roh Kudus itu menyala-nyala dalam hidup kita masing-masing. Bicara Holy Spirit, bicara tentang fire.
Jangan sampai fire itu padam. Tapi biarlah fire itu menyala-nyala dalam hidup kita masing-masing. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you. In spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Saya undang Pak Anwar untuk bisa berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa pada pagi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, dalam hari Pentakos, pencurahan Roh-Mu yang kudus. Bersyukur kami Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan untuk segala hal, terutama ya Tuhan, Roh-Mu yang terus mengajari kami untuk mempertebal, menguatkan iman kami untuk menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam kami, benar Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sehingga kami boleh berjalan tidak terombang-ambing ke kanan ke kiri, tetapi kami boleh lurus Tuhan terhadap rencana-Mu yang besar yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk kesaksian hamba-Mu ketika ada pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang dahsyat dapat mengubahkan segala sesuatu, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, di dalam dia memberikan firman-Mu, menyampaikan, dan pakai dia terus. Hamba-Mu ini semakin dahsyat. Berkati keluarganya, berkati setiap langkahnya, terutama kehidupannya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan, bahkan setiap kami juga yang ada di sini terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Roh Kudus yang terus meliding, mengajari kami Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikan, berkati pekerjaan, berkati pelayanan
dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus, mari semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita masih tetap di sini ya. Sekali lagi. Setelah itu 2 minggu kemudian baru kita ke Hospital. Jadi sekali lagi minggu depan masih tetap di sini. Kita masih sekali ibadah saja. Ya 9:15 kita sampai ketemu kembali minggu depan. Saya rasa itu aja, dan sebentar lagi kita mungkin bisa sama-sama. Bapak-bapak yang 2 minggu yang lalu sudah punya rencana mau buat masakan buat ibu-ibu, ya dipindah ke sini ya, karena kemarin di lockdown kita nggak bisa makan-makan di dalam. Jadi sebentar kita bisa sama-sama makan siang sama-sama. Saya rasa itu aja. Kita mungkin berdiri kembali, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Dancing my soul. Hallelujah, hallelujah. Your name above all name, Lord Jesus. Thank you, Father. You're leading this service from the beginning until the end. And every one of us, we are all blessed by you, Father. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu dari awal hingga akhir menyertai kami semua. Dan biarlah kiranya apa yang jadi rencanamu dalam hidup kami masing-masing, jadilah Tuhan sesuai rencanamu. Your Spirit will lead us. Your Spirit will accompany us. And your Spirit will stay in us, with us, until the end of the earth. Thank you, Father, for your promise. Thank you, Lord Jesus, for your love, your grace, your mercy, your joy, and the fellowship of the Holy Spirit who always bind us, unite us, teach us. Saudara, kita angkat tangan kita, raise up our hand. Marilah pada pagi hari ini kita akan tinggalkan ruangan ini. Sebagaimana yang Dia nyatakan, if you obey me, if you follow my decrees, my command, know this, wherever you are, wherever you go, I will be with you. I will protect you and I will bless you, that you become blessing for other nation. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sangat-sangat iya dan amin kepada kami, orang-orang yang selalu berharap
bergantung, bersandar padamu. Biarlah roh-Mu terus memimpin kami, menuntun kami sampai pada kesudahan zaman. Kekasih Tuhan, pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatan-Mu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah dalam setiap job financial, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Father. Tuhan, kami juga berdoa untuk makanan yang sudah dibuat. Telah memberkati, sebentar kami nikmati, boleh jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan